Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Nah, ini nanti hubungannya misalkan diketahui suatu grafik linear sama ada grafik kuadrat. Kemudian kita disuruh mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kenali terlebih dahulu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat itu adalah AX plus B, Y lebih besar daripada C. Kemudian ada juga DX kuadrat ditambah EX ditambah FY kurang dari sama dengan G. Oke, ini itu yang disebut sistem pertidaksamaan linear. Sedangkan yang bawah itu akan ada kuadratnya, berarti sistem pertidaksamaan kuadrat. Jangan lupa untuk pertidaksamaan itu tandanya seperti ini. Ya. Jadi bisa aja seperti ini, kemudian begini, atau begini, ataupun begini. Yang penting jangan sama dengan. Oke, sampai situ paham ya. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir. Jadi gini, daerah himpunan penyelesaian itu ditunjukkan dengan arsiran. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita gambar grafik. Kita gambar dulu grafiknya dari persamaan yang sudah diketahui. Kemudian, kita menentukan daerah arsir dengan cara uji titik tertentu. Jadi dengan pengujian tersebut kita jadi tahu nih, oh yang diarsir yang ini, oh yang diarsir yang sana, dan lain sebagainya. Sampai situ mungkin belum kebayang ya teman-teman ya. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari titik-titik dari persamaan berikut gitu ya. Nah, kalian cek dulu itu merupakan sistem pertidaksamaan linear atau yang kuadrat. Karena tidak ada kuadratnya, berarti ini masuk ke sistem pertidaksamaan linear. Karena nanti penyelesaiannya mereka akan cukup berbeda gitu. Oke, yang pertama kita cari titik potongnya dahulu sebelum kita menggambarkan grafiknya. Jadi sebenarnya penyelesaiannya macam-macam ya. Cuma di sini kalau saya biasanya X-nya kita masukkan 0 dulu. Ketika X-nya sama dengan 0, maka kita ganti 2 X, berarti X nya 0 ditambah 3Y, kemudian tandanya kita ubah sama dengan untuk sementara menjadi 0 plus 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12. Jadi kalau kita cari Y berarti 12 dibagi 3, artinya 4. Jadi ketika X nya 0, Y nya 4. Sekarang kita balik, kalau Y nya 0, X nya berapa? Kita cek lagi, jadi Y nya 0, maka 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12 menjadi 2X sama dengan 12. Jadi X nya berapa? 6. Oke, jadi kalau 0 X nya itu 6. Berarti kita punya dua titik ya. Yang pertama adalah 0,4. Ingat ini kan bentuknya koordinat. Kalau koordinat berarti ini X, ini adalah Y, sama 6,0. Selanjutnya setelah itu gimana? Setelah itu kita akan menggambar grafik. Jadi ini poin pertama, kita cari nilai titik X sama Y nya. Yang kedua gambar grafiknya. Untuk menggambar grafik kita bikin garis. Kemudian tadi kita punya titik 0,4. 4-nya sebagai Y. Kita titikin aja di sini. Misalkan ini adalah 4. Kemudian titik yang kedua itu 6,0. X-nya itu 6, anggaplah di sini 6. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita sudah dapat persamaan atau gambar grafiknya. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita akan menentukan mana arsirannya dengan cara uji titik 0,0. Titik 0,0 itu posisinya di sini. 0,0. Kita masukkan ke dalam persamaan 2X plus 3Y lebih besar daripada 12. Sekarang kita masukkan X nya 0, ini X ya, ini Y, Y nya juga 0, berarti 2 kali 0
ditambah 3 kali 0 lebih besar daripada 12. Hasilnya 0 lebih besar daripada 12. Apakah 0 itu lebih besar dari 12? Jawabannya tidak ya. Berarti apa artinya? Artinya pernyataan ini itu salah. Kalau salah apa? Kalau salah yang diarsir itu yang menjauhi titik 0,0. Jadi titik 0,0 ini itu bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir, garis ini kan sebagai pembatas. Jadi yang kita arsir itu di luar garis 0,0, berarti ke arah sini. Tapi kalau pernyataan benar, yang diarsir adalah yang dalam, gitu ya. Paham ya? Jadi karena pernyataannya salah, jadi daerah himpunannya itu adalah yang sisi luarnya, sisi luar dari garisnya. Jadi kalau pernyataannya salah, berarti daerah 0,0 itu bukan daerah penyelesaian. Sampai situ paham ya? Selanjutnya untuk soal nomor 2, nah ini kan merupakan sistem pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, kalau sistem pertidaksamaan kuadrat itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita tentukan bentuk kurva. Tentukan bentuk kurva. Lihat dari nilai A. Maksudnya gimana? Jadi kalau persamaan kuadrat itu rumusnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi lihat angka di depan x kuadratnya. Kalau positif, maka nanti bentuk kurvanya seperti ini. Tapi kalau negatif, nanti bentuk kurvanya akan seperti ini. Selanjutnya untuk cara yang kedua, kita taruh di sini aja ya. Cara yang kedua adalah kita menentukan titik potong. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, artinya y-nya kita nolkan. Berarti nanti persamaannya y, tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan min x kuadrat plus 5x plus 6. Berarti 0 sama dengan min x kuadrat plus 5x plus 6. Berarti ini kita harus faktorkan ya, menjadi 0 sama dengan minusnya kita keluarkan, berarti menjadi x kuadrat min 5x min 6, lalu min faktor dari ini itu adalah x min 3, x min 6 sama x plus 1. Kemudian sama dengan ini kita kalikan, berarti min x plus 6 sama x plus 1. Jadi nanti min x plus 6 sama dengan 0, kemudian 6 sama dengan x. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, x plus 1 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan minus 1. Maka nanti kita dapat koordinat atau titik yaitu x, y, berarti 6,0 sama min 1,0. Itu baru titik potong terhadap sumbu x. Sekarang satu lagi, kita menghitung titik potong terhadap y. Berarti nanti x nya itu yang 0. Kita punya persamaan y kurang dari min x kuadrat plus 5x plus 6. X nya kita ganti 0 ya, sama diubah menjadi sama dengan menjadi 0 ditambah 6, berarti y nya dapat 6. Jadi titik potongnya itu adalah 0,6. Paham ya? Nah, itu kita sudah melakukan langkah kedua. Kemudian selanjutnya langkah ketiga, kita akan menentukan koordinat dari titik puncaknya. Titik puncak kan juga punya x sama y ya. Jadi kita akan cari dua dengan cara untuk yang x rumusnya adalah min b per 2a. Kemudian kalau yang y itu rumusnya min d per 4a. Nah, tadi kan kita punya persamaan y kurang dari min x kuadrat plus 5x plus 6 gitu ya.
Berarti untuk X-nya min B. Min B-nya berapa? B-nya itu yang ini. Berarti 5. Berarti per 2A. 2A-nya berapa? A-nya itu min 1. Berarti nanti jadi 5 per 2. Kalau didesimalkan berarti 2,5. Kemudian sekarang Y-nya. Y-nya kan kita harus cari D-nya dulu. Nah, D itu adalah diskriminan. Untuk nilai diskriminan sendiri atau rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC. Sampai situ paham ya? Jadi maka kita tinggal masukkan saja B-nya. B-nya itu kan 5 ya, berarti 5 kuadrat. Kemudian min 4, A-nya adalah min 1, C-nya adalah 6. Sama dengan 25 dikurangi, ini kita kurung aja biar tidak bingung, menjadi min 24, kemudian nanti jadi 49. Bener ya? Minnya jadi positif. Artinya Y-nya itu adalah min 49 dibagi 4A, berarti dikali min 1, menjadi 49 per 4. Nah, kalau misalkan kita mau desimalkan, 49 dibagi 4 itu adalah 12,25. Sampai situ paham ya? Kalau sudah paham, kita harus menggambarkan atau kita akan menggambarkan grafiknya nih teman-teman. Jadi kita coba gambarkan dulu. Kemudian tadi kita punya titik potong X itu 6,0 sama minus 1 ya, yang ini ya. Berarti kita tulis 6 misalkan di sini sama minus 1. Nah, di sini. Kemudian kita punya titik potong terhadap Y itu adalah 6. 6 itu berarti di sini. Kemudian ingat, ini kan kurvanya itu bentuknya seperti ini ya. Kenapa? Karena depannya X kuadrat itu negatif, jadi dia akan terbuka ke bawah. Kemudian setelah itu, oh sebentar, ini kurang presisi sepertinya. Ini 6-nya kita samakan ya di sini. Oke. Kemudian untuk titik puncaknya, koordinatnya X-nya adalah 2,5. 2,5 itu kita taruh di sini. Sini ya, 2,5. Kemudian Y-nya adalah 12,25. 12,25 anggaplah di sini. 12,25. Berarti ini adalah titik puncak. Bagian sini ya titik puncaknya. Maka setelah itu bisa kita gambarkan menjadi ini ke sini. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi nanti bentuknya akan seperti ini kurvanya. Kemudian kita uji terhadap titik 0,0. Coba kita uji titik 0,0 ke dalam persamaan menjadi 0 kurang dari 0 kuadrat min 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 6. Jadi 0 itu lebih kecil daripada 6. Pernyataannya benar. Artinya daerah 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir itu dari kurva ke arah 0,0. Nah, sampai situ paham ya?